Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Aisyah, spesialis anak, dan kawan saya Dr. Akbar penyakit dalam. Oke, di episode Ramadan kali ini kita akan bahas beberapa mitos dan fakta terkait bulan puasa. Teman-teman Sobat Sehat, saya ingatkan ya untuk like, follow, dan subscribe akun Ngobrol Sehat. Apa aja dok akun kita dok? Boleh ada di TikTok @ngobrol.sehat, ada di Instagram @ngobrol.sehat, dan juga ada YouTube @ngobrol-sehat. Oke, teman-teman boleh banget ya untuk komentar di bawah sini supaya kami lebih semangat juga dan dapat feedback dari teman-teman apakah mungkin masih ada masukan dan saran atau topik-topik yang bisa dibahas berikutnya ya dok ya. Yang membangun atau usulan tema yang ingin dibahas ya dok ya. Ya, tentunya. Iya, Oke, Dr. Akbar, kita langsung masuk ya ke segmen mitos dan fakta. Mitos dan fakta bersama Ngobrol Sehat. Ya, Yang dok, pertama apa dok? Oke, boleh nggak sih dok kalau misalnya orang puasa tuh olahraga gitu? Jadi banyak banget yang dulu tuh bilang kalau olahraga itu orang puasa nggak boleh berolahraga ya, takut dehidrasi gitu. Itu hanya mitos. Mitos. Kenapa? Karena pada orang yang berpuasa itu akan memang dianjurkan untuk berolahraga dan beraktivitas fisik ya dok ya. Untuk apa istilahnya, apalagi orang-orang yang sudah rutin berolahraga. Jadi tidak akan ada masalah atau kesulitan tertentu karena dia sudah terbiasa. Tapi kalau bagi yang belum kan memang harus dibiasakan, harus disesuaikan. Dan waktu dan jenis olahraga juga harus dipertimbangkan ya. Betul. Ketika waktunya yang paling bagus adalah menjelang berbuka ya, setengah jam menjelang berbuka, atau Jam 5 gitu ya dok ya? iya, atau 1 sampai 2 jam setelah sahur ya dok ya. Dan jenis olahraga juga tidak bisa kita samaratakan dok, karena sesuai dengan aktivitas, kekuatan dan kondisi tubuh masing-masing. Jadi buat kalian semua masih bisa untuk berolahraga. Jangan takut dehidrasi karena olahraga itu baik untuk tubuh. Itu baik untuk tubuh, pastinya akan mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang bikin happy ya. Tapi jangan lupa untuk tetap sahur. Kalau misalnya nggak sahur pasti lemes ya dok ya. Terus juga dok, olahraga tuh baiknya memang bareng teman-teman ya dok, Iya, biar semangat. biar semangat. Jalan santai, sepeda, Lari, tenis gitu ya. Pokoknya dengan teman-teman akan lebih semangat, akan malah membuat tubuh aliran darah menjadi lancar, akan dan lebih segar. happy juga ya. Oke. Jadi itu mitos ya dok. Mitos. Oke dok, yang kedua nih dok. Kalau kedua ini pertanyaan dari saya nih dok. Ibu menyusui nggak boleh puasa. Mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi ibu menyusui itu tetap boleh berpuasa asalkan tetap memenuhi nutrisi yang seimbang ya dok ya. Jadi untuk menyiapkan pada saat puasa dia harus makan makanan yang cukup. Misalnya pada saat sahur dia juga harus minum yang cukup ya. 1 gelas pada saat sahur, 1 gelas pada saat berbuka, dan 4 gelas selama jam berbuka sampai dengan sahur. Jadi mencegah untuk dehidrasi tentunya. Karena kan untuk menyusui juga butuh energi ya, mengeluarkan ASI seperti itu supaya osinya tetap produktif. Tentunya bunda yang menyusui harus makanan-makanan yang bergizi yang memenuhi karbohidrat, protein, dan lemak, vitamin, mineral yang mencukupi. Dan juga cairan juga. Kunci utama ya dok ya. Kunci utamanya cairan karena supaya nggak dehidrasi. Jadi boleh-boleh aja ya bunda untuk menyusui. Oke Dr. Akbar, kita bahas mitos dan fakta selanjutnya. Betul nggak sih dok kalau misalnya nggak sahur itu nggak masalah, jadi boleh-boleh aja gitu skip sahur gitu dok? Oke, mentang-mentang dia kuat nih, tenaganya banyak, jadi ngapain juga sahur ya? Oke, jadi sebenarnya itu adalah mitos ya dok ya. Mitos. Sebenarnya tidak sahur tidak masalah, itu satu yang sebaiknya tidak dilakukan, dihindari. Karena selain dari kita kalau di sisi agama kan ada satu keberkahan di sahur ya dok ya. Tapi kalau misalnya pada sisi medis itu adalah bekal untuk kita mengantongi nutrisi yang sehat, yang kompleks, yang baik untuk menjalani puasa ke depannya. Karena dikhawatirkan kalau tidak sahur nanti kekurangan energi, akan tadi dokter bilang bisa malah memecah energi dari protein dan lemak yang akan menyebabkan penyakit ya dok ya. Dan juga bisa dehidrasi, bisa hipoglikemik, lemas gitu. Jadi sebaiknya jangan tinggalkan sahur, jangan sepelekan sahur, karena sahur sangat penting, memiliki arti penting dalam menjalani puasa ke depannya. Selain dari makanan yang bergizi, cairan yang cukup, dari sahur itu juga ada keberkahan untuk umat muslim, sehingga wajib untuk sahur, sebaiknya kalau bisa tetap sahur. Betul sekali. Jadi teman-teman jangan sampai skip sahur ya.
karena buat bekal mau puasa selama belasan jam gitu. Jangan sampai pada saat menjelang berbuka udah lemes-lemes banget sampai nggak kuat-kuat banget tapi dipaksakan. Jadi nanti pas puasanya dia tinggal lebahan aja Iya, gitu jadi ya. nggak produktif ya. Misalnya kita harus kerja nih ya, Iya. jadi otaknya jadi lemot, nggak bisa mikir, nggak bisa ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi Dan berbahan terus ya. tetap sahur ya dok ya. Kita sahur dengan Oke. porsi yang pas dan cukup cairan. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga untuk Dokter Aisyah tentunya. Kita balas dendaman nih. Untuk Kita Dok, kembali pertanyaannya. katanya kalau berpuasa itu cepat melangsingkan berat badan. Ini dokter Abel mau diet nih Iya, ceritanya. aku mau diet nih banyak banget. Gimana dok? Benar nggak sih dok? Itu adalah anggapan yang salah ya, alias mitos. Karena dengan berpuasa itu bukan berarti menurunkan berat badan. Apalagi nih dok, kalau misalnya udah sahur terus puasanya lama, pas berbuka dia balas dendam nih, udah lapar banget. Aku mau makan martabak, telur yang manis-manis, kue, donat semuanya disiapin sampai satu meja penuh gitu Biasanya ya. kan lapar mata ya. Mata dimakan semuanya, akhirnya bukannya apa namanya jadi sehat, malah justru itu bisa menambah berat badan juga ya dok ya. Iya, Kalau tidak diukur ya, kalau tidak diukur. Efek balas dendam itu sangat berbahaya ya dok. Dalam artian kayak lapar langsung makan banyak kan malah berbahaya jadi penyakit nanti ya dok ya. Benar, dan tetap melakukan aktivitas fisik ya selama berpuasa. Jadi jangan karena puasa terus tidur aja, yang katanya apa namanya, kalau tidur tuh ibadah. Padahal kan sebetulnya banyak sekali kegiatan positif yang bisa dilakukan ya selama berpuasa, entah itu belajar atau bekerja atau apa aja. Hobi dok. yang produktif. Hobi yang produktif, yang positif pokoknya. Kalau bisa jangan tidur-tiduran aja. Iya. Kalau perlu olahraga ya sore hari tadi menjelang berbuka. Jadi bukan berarti tujuan kita bukan menguruskan badan atau menambah berat badannya dok, tapi lebih membuat Sehat. pencernaannya sehat, tubuh jadi segar ya. Tubuhnya lebih fit, lebih segar. Itu kuncinya. Oke dokter Akbar, gantian nih, saya mau tanya nih sama dokter Akbar. Deg-degan saya. Oke dok, ini untuk nenek-nenek atau kakek-kakek ya, atau kita sebut lansia. Geriatri ya dok. Geriatri ya kalau bahasa kedokterannya, itu boleh nggak sih dok untuk berpuasa dok? Oke, jadi lansia nggak boleh puasa itu tidak benar ya dok ya, itu mitos. mitos Jadi, nah kita tahu, jadi lansia tadi kita juga dibagi tiga dok. Lansia itu kan di atas 60 tahun tuh ada yang robust, ada yang pre-frail, ada yang frailty. Oke. Jadi ada yang lansia yang yang lincah, yang masih Wah. segar bugar karena dia Kayak Puspa ya? ya dia rajin berolahraga, hidupnya happy, makanannya sehat, dan gitu sayuran buah, jadi otot dan semuanya dia boleh puasa seperti orang biasa, seperti usia 17 tahun full ya, biasa dok ya? full. Tapi kalau nanti misalnya lansia-lansia yang ada yang pre-frail ya, atau dengan satu penyakit, ada yang frailty yang cuma berbaring saja gitu. Nah itu ada beberapa yang memang butuhkan perhatian khusus ya, dok ya. Jadi tergantung asesmen dari geriatrinya gitu, penilaian dari geriatrinya. Apakah geriatrinya ini termasuk yang kalau tadi DM low risk, high medium gitu ya, medium tapi sama ini kan high. robust ya, gagah perkasa ya. Terus yang kedua itu mungkin dia disertai dengan ada penyakit misalnya dengan DM tadi ya, dengan syarat berarti kan harus diukur DM-nya, harus Pemantauan disesuaikan ya. obatnya, atau dengan yang memang sudah frailty yang hanya imobilisasi dan hanya sarkopeni juga. Sarkopeni itu kehilangan masa-masa otot. Nah itu mungkin tidak dianjurkan untuk berpuasa full atau tidak berpuasa boleh Sama ya. sekali ya. Jadi Karena tergantung kondisi. Jadi kalau kondisi. lansia itu bukan dari umur, maksudnya bukan hanya dari umur, tapi juga harus dilihat kapasitas fisik ya masing-masing ya. Jadi tetap sebaiknya konsultasi ke dokter ya tentang rencana untuk puasa. Jangan memaksakan diri ketika memang ada suatu kendala atau penyakit yang diderita gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup banyak bahas mitos dan fakta selama bulan Ramadan ini. Nah, semoga teman-teman sobat sehat bisa lancar ya ibadah puasanya, bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi di tahun berikutnya. Tetap ikuti update terus dari kami di akun channel YouTube Ngobrol Sehat. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Jangan lupa untuk komentar ya topik-topik yang teman-teman pengen dibahas. Dan tunggu komentar positif dan kritikan saran yang membangun untuk kita, untuk perbaikan kita. Misalnya, dok bahas ini dong, atau dok mungkin bahasnya kamu terlalu medis atau terlalu bahasanya terlalu medis misalnya ya. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu boleh silahkan diberi komen. masukan yang positif. Kita tunggu masukan positifnya ya. Ya. Dan akhir kata, saya Dr. Akbar Penyakit Dalam. Saya Dr. Aisyah, spesialis anak. Oke. Kami undur diri di episode kali ini. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah.